Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vina Nurul Ma'sumah, and now I want to present about my analysis short story from my short story. The title is not the same. Why? Jadi ceritanya ada seorang murid laki-laki yang bernama Andi. Dia terlahir menjadi gemuk karena dari keluarganya pun keturunan orang-orang gemuk. Nah, tapi dia tidak terima dengan gemuknya. Dia selalu terobsesi untuk menjadi kurus. Dia selalu mempertanyakan, kenapa aku berbeda, kenapa aku tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal dan juga berat badan yang ideal. Nah, setelah itu dia melakukan banyak sekali diet sehat, juga diet ketat. Nah, pada suatu hari dia menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwasanya tertawa bisa membakar lemak. Dari situ dia berpikir, daripada dia melakukan diet yang dia sendiri terkadang tidak tahan dengan godaan makanan, jadi dia melakukan kata-kata yang baru dia temukan di artikel tadi, yaitu dengan cara tertawa. Jadi kemanapun dia tertawa, bahkan ketika tidak ada hal yang lucu pun dia tertawa, sehingga banyak temannya yang menjauhinya, yang berpikir bahwa dia agak aneh, dan bahkan ada yang berpikir bahwa dia gila. Bahkan ketika di rumah, keluarganya pun menganggap bahwa dia aneh. Kemudian semua orang mulai menjauhinya. Tetapi ketika dia menimbang berat badannya, ternyata berat badannya hanya turun sedikit sekali. Setelah itu dia bertekad bahwasanya dia akan tertawa lebih banyak daripada yang kemarin. Akhirnya dia lebih banyak tertawa daripada kemarin. Kemudian keluarganya sudah tidak tahan melihat dia yang semakin aneh, semakin hari semakin tertawa, padahal tidak ada apapun yang bisa ditertawakan. Nah, setelah itu keluarganya memanggil petugas rumah sakit jiwa. Sore harinya datanglah mobil Avanza di rumah Andi. Kemudian Andi diseret oleh beberapa orang yang memakai pakaian dokter seperti itu. Andi tidak berpikir aneh-aneh di situ. Dia tetap melanjutkan tertawanya. Setelah itu dia dikurung dalam sel berwarna putih selama beberapa hari. Dia juga tidak berpikir apa-apa tentang hal itu. Dia tidak punya pikiran negatif. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan para dokter itu kepadanya. Dia hanya terus-menerus tertawa, selalu tertawa. Setelah beberapa hari menginap di sel putih itu, akhirnya Andi dijemput kembali oleh dokter itu. Kemudian dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu tangan dia diborgol, kemudian dia digiring melalui lorong yang sampingnya itu berisi kamar-kamar orang-orang yang mengidap penyakit kejiwaan itu tadi. Dan orang-orang yang mempunyai penyakit kejiwaan itu tadi semuanya melihat ke jendela, melihat Andi, melihat Andi dengan tatapan yang aneh, seperti orang gila datang ke sini, seperti itu. Di situ Andi merasa bahwasanya dia tidak gila. Akhirnya dia berteriak bahwasanya dia tidak gila. Tetapi karena mereka semua menganggap Andi gila, kemudian mereka menganggap bahwa Andi itu sedang memberontak, satpam yang ada di sana jadi mengunci pergerakan Andi. Di situ Andi merasa seperti dia tidak dimanusiakan, dia merasa seperti dibinatangkan. Akhirnya Andi lebih melawan lagi. Setelah itu, karena dulu Andi pernah melakukan diet sehat, diet yang hanya makan makanan yang penuh gizi, jadi di dalam badannya itu dia menjadi kuat
karena dietnya yang dulu seperti itu. Jadi dia menjatuhkan semua dokter, kemudian dia melarikan diri. Nah, ketika Andi menjatuhkan para dokter itu, ada seorang suster yang menghubungi polisi. Kemudian setelah Andi kabur, polisi itu datang, dan setelah itu Andi menjadi buronan polisi. Seperti itu ceritanya. Then we go to the intrinsic. The theme is self-doubt. Karena tadi di awal tadi Andi merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri, dengan kegemukan yang dimilikinya, dan itu semua menyebabkan hal yang buruk seperti di akhir tadi, sampai akhirnya Andi menjadi buronan. Kemudian main karakternya ada Andi. Kemudian ada supporting karakter seperti Andy's parent, mental hospital doctors, mental hospital suster, mental hospital security, and polisi. And then the plot is chronological plot, yaitu alur maju. Kemudian setting tempatnya ada di White Cell and mental hospital. Kemudian language style, the all-knowing third person point of view. Jadi di sini menggunakan point of view dari orang ketiga yang serba tahu. Then extrinsic. In extrinsic we have moral value. The moral value is difference should not make us isolate ourselves, but how do we make a difference to further develop ourselves? No need to want what other people have. Take advantage of whatever is in you to be better. Be yourself with all the shortcomings that you make a foundation for improving yourself. Jadi perbedaan jangan membuat dirimu untuk mengisolasi dirimu sendiri, tetapi jadikan perbedaan itu untuk mengembangkan dirimu. Jadikan perbedaan itu untuk batu loncatan dirimu agar menjadi lebih baik lagi. Jadilah dirimu yang apa adanya, dirimu yang seperti itu, dirimu yang terus berkembang. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. That's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.